Para pemirsa yang budiman, shalom. Salam dari kota internasional Hong Kong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita semua. Pemirsa, oleh anugerah Tuhan, bahwa saya harus mengucap syukur kepada Tuhan dan kepada Anda semua yang mau menonton video saya dan berlangganan video saya di channel ini. Pemirsa, oleh anugerah Tuhan, sekali lagi saya ingin mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena channel yang saya buat merupakan the most watched channel yang berbahasa Indonesia. Bukan yang berbahasa lain, berbahasa Inggris bukan. Tapi untuk yang berbahasa Indonesia ada salah satu video yang benar-benar dalam 2 bulan penontonnya sudah mencapai lebih dari 500.000, yaitu 575.581. Sekali lagi, 575.581 penonton. Jadi Anda bisa lihat sendiri di sini. Ini channel saya, ya, yang suka sudah mencapai 3.000 lebih, dan ada tentunya yang tidak suka sudah mencapai. Ini video saya, Anda bisa lihat, ya, ini di channel yang ini Anda bisa lihat sendiri, ya. Jadi yang tidak suka ada 792 pada detik ini saya menyampaikan membuat video ini, pemirsa. Pemirsa, tidak bermaksud saya sombong, tapi saya sangat mengucap syukur bahwa jerih payah saya di dalam Tuhan tidak sia-sia. Di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-31, firman Tuhan berkata, kalau kita bermegah, hendaklah kita bermegah di dalam Tuhan. Jadi kita nggak ada hak untuk kita menjadi sombong, pemirsa. Semua adalah karena anugerah Tuhan semata-mata. Sekali lagi terima kasih Anda sudah menonton dan mau berlangganan di video-video saya di channel ini. The most watch channel yang paling banyak ditonton oleh orang-orang yang berbahasa Indonesia. Walaupun bukan tinggal di Indonesia, banyak sekali yang tidak di Indonesia yang menonton video ini. Ada dari Netherlands, ada dari Amerika, ada dari Chili, ada dari Korea, ada dari Jepang, ada dari Singapura, ada dari Hong Kong, ada dari Cina, Malaysia, Taiwan. Banyak sekali yang sudah menghubungi saya, dari Malaysia menghubungi saya, dan mereka sangat diberkati. Saya sangat bersyukur untuk hal ini. Pemirsa yang budiman dan pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membahas pada kesempatan kali ini adalah Tree of Life at Home, yaitu pohon kehidupan di rumah. Kalau bagi saudara-saudara kita memiliki yang beragama lain, ada istilah membangun keluarga yang sakinah mawardah, di mana keluarga tersebut adalah keluarga yang sejahtera, yang damai dan soleh serta solehah seisi rumah tangganya. Pemirsa, setiap rumah tangga memiliki problem kehidupan yang berbeda-beda. Ada yang problem istrinya cerewet, ini saya akan bahas nanti. Ada yang anaknya nggak bisa diatur, bahkan memberontak melawan orang tua. Ada yang mertuanya yang ikut campur tangan. Banyak rumah tangga hancur bukan karena hal lain. Maksud orang tua ingin menolong supaya tidak ada kehancuran rumah tangga, tetapi justru campur tangan orang tua atau mertua maksudnya, justru itu menghancurkan, menimbulkan perceraian. Tidak sedikit, pemirsa. Karena itu kalau sudah berumah tangga, jangan keluarga mertua ikut campur tangan. Harus dewasa, sudah berani menikah, harus bisa dewasa menangani permasalahan hidup di dalam keluarga sendiri. Jangan melibatkan mertua, ini justru akan makin runcing, pemirsa. Ada problem rumah tangga, mungkin suami menganggur, atau anak nggak bisa sekolah karena ekonominya nggak cukup, nggak mencukupi. Mari kita akan bahas di dalam Amsal 19 ayat 13 sampai yang ke-23. Kita akan
bedah, dan ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Nanti saya akan berdoa bagi Anda dan kita akan lihat tuntunan doanya apa. Tuhan pasti akan memberkati Anda. Tonton sampai selesai. Ayat yang ke-13-14 dari Amsal 19 sampai dengan 23 nanti ya. Ayat 13-14 terlebih dahulu. Anak bebal adalah bencana bagi ayahnya, dan pertengkaran seorang istri adalah seperti tiris yang tidak henti-hentinya menitik. Anak yang bodoh bisa menghancurkan ayahnya. Istri yang suka mengomel bagaikan air menetes tiada hentinya, dalam bahasa lainnya. Anda buka Amsal 19 ayat 20, ayat 13 sampai dengan 23. Ayat yang ke-14, rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Bahasa lainnya, rumah dan harta bisa diperoleh dari orang tua, tetapi istri yang bijaksana adalah karunia dari Tuhan. Pemirsa, dari ayat ini ada dua tipe istri, yaitu istri yang cerewet. Itu bagaikan air yang menetes tidak henti-hentinya. Menetes. Maksudnya apa? Cerewet, ngomong melulu gak mau berhenti. Ini bisa menimbulkan suami tidak betah di rumah, masih mujur kalau dia pergi ke kantor dan lembur di kantor atau di perusahaan atau di kantor sendiri, perusahaan sendiri atau di toko, melakukan pekerjaan sehingga ekonomi justru makin maju. Cuma ya anak-anak mungkin kangen sama suami, masih untung kalau seperti itu pelariannya. Tapi sangat berpotensi kalau Anda sebagai seorang istri cerewet terus. Suami Anda bisa pergi di gondol wewek gombel wanita lain, wanita idaman lain. Nah, di sini dikatakan bahwa rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Saya berdoa dalam nama Yesus, Anda, para penonton, adalah istri yang baik, yang bijak, yang adalah karunia dari Tuhan bagi para suami. Dalam nama Yesus. Amin. Pemirsa, sekali lagi, istri adalah penolong bagi suami. Saya berdoa Anda benar-benar menjadi seorang istri yang bisa menolong suami, bukan menggerotok, merongrong suami. Ada uang, abang sayang; tidak ada uang, abang melayang. Itu bisa-bisa Anda menyuruh suami untuk korupsi, atau mencuri, atau merampok. Yang penting ada uang bagi Anda, itu berbahaya. Bagi para suami, mari saya dan Anda, kita semua belajar. Kita akan dukung istri kita, dan itu kehendak Tuhan. Istri bukan untuk kita kasari, pemirsa. Bukan. Istri bisa berbuat kesalahan. Jangan sekali-kali pada waktu istri berbuat kesalahan, kita marah, kita maki-maki, kita katakan, dasar kamu perempuan, dasar kamu istri yang tidak tahu diri, nggak bisa masak, nggak bisa ngurusin anak-anak, ngapain kamu? Pemirsa, pada waktu istri kita berbuat kesalahan dan kita merespon dengan kelembutan hati kita, kita bernapas panjang, ya sudah, mari kita tanggung bareng-bareng kesalahanmu. Pada waktu yang seperti itu, istri akan tahu betapa dia mendapat seorang suami yang sangat menghargai istrinya. Istri itu priceless. Harganya mahal harganya. Tidak bisa, sangat valuable, sangat berharga, pemirsa. Itulah istri. Sehingga istri itu harus kita hargai, pemirsa. Nggak bisa nggak. Mungkin di dalam buku-buku lain mengatakan istri itu seperti ladang, yaitu buku lain. Tapi di Injil dikatakan, suami tidak boleh kasar terhadap istri dan anak-anak. Status istri itu
berdasarkan Injil itu sepadan. Ya, sepadan dengan suami. Karena apa? Pada waktu seorang laki-laki, seorang pria menikahi istri, menikahi perempuan, maka mereka bukan lagi dua tapi menjadi satu, sepadan. Nah, istri berfungsi sebagai penopang, penolong. Dan ini bukan pembantu, pemirsa, bukan pembantu rumah tangga, beda, ya. Bukan berarti membeda-beda. Semua derajat manusia di hadapan sama, tetapi ada status berbeda, pemirsa. Jadi, ya, saya tidak bermaksud merendahkan Anda yang merupakan para TKI, pembantu rumah tangga di Indonesia maupun di luar negeri. Saya tidak bermaksud merendahkan, tetapi jelas peranan istri itu bukan seperti pembantu. Nah, jangan sampai para suami, saya dan Anda suka memaki-maki, mengatakan tidak bisa masak. Nah, kalau Anda hanya karena nggak bisa masak, terus marah-marah, ya lebih baik Anda nggak usah punya istri. Istri nggak seharusnya harus selalu bisa masak yang enak. Kalau Anda hanya ingin sekedar punya makanan di rumah enak, ya Anda nggak usah punya istri, nggak apa-apa. Anda bisa, Anda beristri kan bukan hanya untuk masak toh. Ya itu salah, apalagi kayak istri saya nggak bisa masak, dia memang dari kecil dia sudah tidak terbiasa masak, ya. Jadi mbak yang masak, ya gimana? Apa saya akan marah-marah sama istri saya? Ya saya nggak bisa seperti itu. Jadi mari, kalau Anda nggak mau, hanya sekedar ingin bisa makan enak di rumah, ya cari pembantu, nggak usah punya istri, nggak apa-apa. Cari pembantu, nanti pembantunya nggak bisa masak selera Anda, ya Anda bisa kasih uang pesangon, cari pembantu yang lain loh. Pemirsa, sebagai suami kita harus selalu berkata di dalam hati dan pikiran kita, dia itu istri kita loh, bukan orang lain. Dia tercipta untukku. Dia tercipta hanya untukku, aku lahir hanya untukmu. Niat dan niat. Dia apa? Obi Mesah atau Rano Karno atau siapa ya? Zamannya saya waktu masih SMP itu ada lagu seperti itu, pemirsa. Istri merupakan kunci dan pilar, tiang bagi keluarga, pemirsa. Dikatakan bahwa barang siapa mendapat istri yang bijaksana itu merupakan karunia dari Tuhan. Pemirsa, kalau kita ingin punya rumah tangga yang sakinah mawaddah atau tree of life dalam rumah tangga kita, tree of life at home, maka seluruh rumah tangga kita harus berkata say no to laziness, berkata tidak, katakan bye-bye kepada kemalasan. Selamat tinggal kemalasan. Gak boleh ada satu orang pun yang malas di dalam rumah. Malas bekerja, malas belajar, tidak boleh. Ini realitas kehidupan kita berumah tangga, pemirsa. Bahwa kita masih hidup, kita harus tekun berdoa, tekun bekerja, tekun belajar. Tidak bisa tidak. Kemalasan ayat yang ke-15 di pasal ke-19 ini, Amsal ayat yang ke-15, kemalasan mendatangkan tidur nyenyak dan orang yang lamban akan menderita lapar. Bahasa lain, bermalas-malas membuat orang tidur lelap dan akhirnya si pemalas akan kelaparan. Yang nggak punya duit ya lapar. Jadi kita harus realistik bahwa kita harus suka bekerja. Nah, istri saya dan keluarga istri saya seperti Sailo, adik ipar saya nggak bisa bayangin, bekerja keras. Mungkin memang itulah suku Cina ya, ras Cina, suku bangsa Cina, mungkin memang orangnya tekun-tekun, suku bangsa ini. Tetapi ya tidak semualah, pasti ada yang malas juga. Orang Jawa seperti saya yang tekun, rajin ya, ini buktinya saya rajin, bukan lagi menyanjung, tapi saya kira saya cukup seorang pekerja keras. Orang tua atau parents
embrace disiplin. Jadi orang tua harus menerapkan atau merangkul yang dinamakan disiplin. Mendisiplinkan anak-anak. Di dalam ayat yang ke-18, hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Bahasa yang lain, tertibkan anakmu selama masih ada harapan. Kalau tidak, berarti kau menginginkan kehancurannya. Kalau Anda nggak mau mendisiplin, nggak mau menghukum, itu justru Anda menginginkan kehancuran anak Anda. Jadi anak Anda kalau berbuat salah, Anda harus tegur. Jangan takut berkonfrontasi, pemirsa. Dan anak-anak harus juga mau dididik, pemirsa, penonton. Kalau Anda seorang anak-anak ya, Anda harus mau. Children welcome disiplin. Anak-anak harus mau untuk dididik oleh orang tuanya. Di ayat yang ke-20, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Bahasa lain, jika engkau suka belajar dan mendengar nasihat, kelak engkau akan menjadi orang yang berhikmat. Para penonton, kalau Anda seorang anak, Anda mau mendengarkan didikan dan mau dihukum oleh orang tua, dalam arti yang positif hukumannya, tentu Anda akan menjadi anak yang bijak suatu saat kelak dan berguna bagi agama, bagi nusa, bagi bangsa, dan bagi sesama. Perhatikan dan tonton video-video saya, dan bila perlu ulangin sampai terpenetrate ke dalam hati dan pikiran Anda. Dan seluruh anggota keluarga harus menghormati firman Tuhan. Dalam bahasa Inggris, together value God's word, menghormati firman Tuhan. Ayat yang ke-16, siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Orang yang mentaati perintah-perintah Allah akan selamat. Orang yang tidak menghargainya akan mati. Pemirsa, perhatikan kata-kata saya ini. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Pemirsa yang baik, pemirsa yang dibudiman, sebagai anggota keluarga dan anggota masyarakat dan anggota bernegara, mari kita sebagai rumah tangga harus menerapkan kindness, kebaikan kepada sesama kita, sehingga ini yang berkenan kepada Tuhan, dan kita akan semakin diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan di ayat yang ke-17, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, orang miskin, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Dalam bahasa lain, menolong orang miskin sama seperti memberi pinjaman kepada Tuhan. Nanti Tuhan juga akan membalaskannya, pemirsa. Mari kita suka berbuat baik, tidak hanya terhadap umat Kristen yang sesama seiman, tetapi kita berbuat baik kepada seluruh umat manusia tanpa membeda-bedakan, dan kita akan menerima balasannya yang daripada Tuhan. Pemirsa, terima kasih sekali lagi. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa channel saya akan menjadi the most watch channel, channel yang paling banyak diminati dan ditonton para penonton yang berbahasa Indonesia ataupun bahkan yang bisa berbahasa Indonesia walaupun dia bukan warga negara Indonesia. Dari kota internasional Hong Kong, saya ingin mengucapkan salam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus yang melampaui segala akal menyertai saya dan Anda. Jangan lupa menonton video-video saya di channel ini, video-video yang lainnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati saya dan Anda berlimpah-limpah. Amin. Oh, pemirsa, ada satu ini, Tuhan mengingatkan saya untuk berdoa. Mari Anda tumpahkan tangan Anda ke atas layar video ini. Dalam nama Yesus Bapa, kami berdoa untuk para penonton yang masih sendirian dan sudah cukup umur. Tuhan, kami berdoa siapapun Anda yang menonton, dalam nama Yesus, Engkau akan dipertemukan oleh jodoh yang daripada Tuhan. Tuhan yang akan mempertemukan engkau. Dan jodoh itu yang tepat yang daripada Tuhan. Dan engkau akan diberkati membangun rumah tangga yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, kuasa-kuasa roh jahat yang menghalang-halangi perjodohan hancur dalam nama Yesus. Dan engkau yang ada di jeruji penjara, di dalam nama Yesus, engkau akan dilepaskan dari jeruji penjara oleh kekuatan Roh Kudus, kekuatan Tuhan dalam nama Yesus. Engkau yang terbaring di atas kayu, di atas pembaringan di rumah sakit atau di tempat tidur di rumah, engkau akan sembuh dalam nama Yesus. Walaupun dokter berkata penyakit yang engkau derita tidak hanya
berbahaya tadi hanya bisa bertahan hidupmu dalam 3-4 bulan. Tetapi aku katakan dalam nama Yesus Kristus yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang terlalu sulit, tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus Kristus bisa menyembuhkan penyakit yang kau derita, bukan untuk membawa kematian, tapi membawa kemuliaan Tuhan. Kau akan sembuh dalam nama Yesus. Kuasa-kuasa roh jahat yang menimbulkan sakit penyakit hancur dalam nama Yesus. Kau akan sembuh dalam nama Yesus. Engkau yang kesepian, kau akan dihiburkan oleh Tuhan. Biarlah roh penghibur, Roh Kudus akan masuk dalam dirimu, dan kau akan terhibur, dan Yesus Kristus menjadi sahabat terbaik bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Selamat menonton video-video saya yang lainnya, pemirsa. Tuhan Yesus memberkati saya dan Anda berlimpah-limpah. Amin. Amin. Amin.